Oke, sudah. Oke, ya. Ya Pak, ini jadi pasti ketemu bisa bertanya bahwa kenapa sampai benda-benda ini bisa sampai di EMA itu. Jadi ya itu tombak yang sebelah, sedangkan ini tombak juga ini masih katanya dari raja kayak muruk juga ini dia. Tadi yang ini nih tempat siri, namanya tempat siri. Sedangkan yang ini biasa dipakai oleh raja itu untuk tempat buah untuk raja. Tapi di Indonesia kadang cara adat untuk itu sopi. Kalau di Ambon itu kalau berbicara tentang adat berarti berbicara tentang sopi. Sopi namanya Bapak. Jadi di mata tombak ini Pak, dia bentuk seperti teratai. Ya, teratai. Jadi kemarin itu dari Brimob Polda Maluku diutus dari Polri untuk ambil air Majapahit. Iya, ada di YouTube. Ya, sudah lihat ya. Jadi ini kenapa sampai mereka datang cari ini? Karena di simbol mereka itu ada ini. Bersimbol. Benar. Jadi polisi itu terbentuk dari kerajaan Majapahit. Ya, kesatria. Iya, kesatria, para kesatria. Makanya sudah menjadi agenda rutinitas untuk nanti di tahun depan juga mereka akan untuk ambil air Majapahit, cuci jompunya itu, pataka. Pataka, betul, pataka Majapahit. Jadi ini Pak, ini mulai dari abad 14 tentunya Majapahit itu. Iya. Ya Paduka Raja itu menurut itu untuk seluruh kumpul semua orang-orang sakti di Majapahit, dan memang kumpul semua, dan satu di sementara mereka semua tuh diarahkan ke Indonesia Timur. Nah, tempat dia di Maluku. Maluku mereka menyusuri jalan pantai. Setelah sampai di pantai, mereka terus ke sana di arah Malaysia. Di sana ada sebuah tanjung yang namanya Tanjung Hihar. Tanjung Hihar. Kayak gimana? Tanjung Hihar lah. Jadi sana Tanjung Hihar. Terus sampai di sana itu sebelum mereka turun dari perahu mereka itu atau kapal mereka, itu ada 2 orang ditugaskan untuk cari tahu kondisi hutan di Waresi ini, EMA ini. Nah, ketika mereka selidiki, tidak ada binatang buas, yang bisa menghalangi perjalanan mereka ke Emang. EMA. Karena mereka tahu bahwa kapitan yang paling kuat di pegunungan ini adalah Kapitan Tani Hatuila. Nah itu, Kapitan Tani Hatuila. Tani Hatuila. Ading Adang Tani Hatuila. Ading Adang Tani Hatuila. Tani Hatuila. Itu kapitan itu raja istilahnya. Iya, sepertinya begitu. Ini kapitan ya. Jadi dulu itu yang ada raja Pak, Ya. disebut kapitan. Kapitan. Oke. Jadi situ setelah mereka berjalan dari turun gunung sampai di sebelum turun gunung itu ada satu tempat yang namanya Batu Minum Air Pak. Batu Minum Air itu tempat mereka itu istirahat, sejenak, minum air di situ. Dan aneh juga Pak, itu air itu bisa keluar dari batu yang sepadat itu. Sampai sekarang itu orang bisa minum air di situ Pak. Yang air Majapahit itu Iya. apa ya? Bukan air dari Pak, itu tempat istirahat, tapi itu punya tempat minum air di situ. Nanti orang Jepang di bawah sini. Iya. Jadi berjalan gunung terus. Setelah kapitan ini punya orang kepercayaan itu Malaysia, Uputimu atau Besina, Malaysia. Dia orang kepercayaan. Dan sementara itu sementara panen pala Pak ya. Malaysia itu sementara panen pala. Terus dia kayak ada pergerakan bahwa ada orang yang memasuki wilayah Waresi, EMA ini. Setelah EMA itu dia terus tempatnya istirahat itu Pak. Namanya Rosaro Pak. Di situ sampai di situ terjadi ada percakapan pendek antara Putri dan Malaysia.
terus Tapi kalau Malaysia tanya dari mana Tuhan mereka begini, ada menjawab apa angga. ada mangga, ada bertemu dengan durian, Durian ada? oh, Saya tadi saya lihat ada tidak durian. bicara Oh, banyak. ini sekarang ya. Durian Maka lama mereka ini. minta durian mereka manggis, bertemu di tempat itu. Duku ada duku. Sana. ada Tadi saya lihat duku juga. Kapitan suruh panggil mereka untuk menghadap kapitan. ada langsa, Setelah Masak. Malaysia kembali dan persilakan mereka untuk Ini nggak musim nggak tadi? jadi di sana ada percakapan percakapan antara kapitan dengan putri Nimas dengan Tadi saya bilang, nggak mungkin dari Setelah durian ini. Tadi Nimas saya mulai ini kalau berbicara terus durian. kapitan mendengar itu kapitan kayaknya setuju Jadi saya tuh pas di hotel itu kan pikiran daripada pagi itu hingga istilahnya itu putri kecewa ya putri kecewa putri ingin untuk kembali dia dari tempat kediaman kapitan diantar oleh Malaysia. Sampai di tempat yang namanya Losaro kan? Tempat air Hatu bukan hatu. di situ Itu dari adat atau putri mulai minum karena sisa air yang ada bukan agama tapi dan diletakkan kendi itu saya cari di satu di tempat. Kalau itu putri itu bahwa satu saat Indonesia apa gitu. orang dari itu dari kawasan mana datang melihat Kalau di Hindu orang Bali itu dia Dan ada apabila prinsip ada orang yang minta air hatta harus kirana berikan entah dia dari mana seperti itu orang Bali yang di disampaikan Ambon untuk kita jaga lagi untuk orang sebagai sampai cucu bikin harus pegang itu ini dia di depan akhirnya sebagai tanda terima kasih putri untuk Malaysia Ya, ini untuk kan membuka pengumuman dan itu saya sampaikan jadi terus penelitian saya kasih ini masih tombak ada empat sirip ini Ya, gamelannya ini yang nanti bisa kita video ya tentang ada jadi mungkin itu nanti di sebagai peningkatan jadi Sulawesi ada akhirnya dia tempatnya cuma di sini tidak bisa kemana dari museum Jawa Lima kemarin itu menawarkan untuk barang-barang ini bisa taruh di museum tapi saya bilang untuk mereka bahwa ini bukan harta karun ini peninggalan jadi tidak mungkin barang-barang ini ke museum ini merupakan peninggalan jadi tidak bisa kemana-mana jadi mereka memahami itu dan sudah 2 kali mereka tawarkan ini tapi tidak berhasil ini peninggalan sejarah yang sangat besar. ya. Coba di zoom ini ya. Jadi Pak di depan ini kalau diteliti bahwa ini lukisan ini nih ini lambang keraton Majapahit yang ada di tengah itu Pak. Oh iya, Keraton Majapahit. betul kalau indah sekali ya ininya ornamennya, coraknya. Jadi dia punya ini juga masih lukisan-lukisan Oh iya, Keraton Majapahit ini. itu di video kan luar biasa, indah sekali. Orang dulu udah bisa kayak gini ya. Iya. Jadi Dia ini, Majapahit, Mas. ini ditunggu sampai bulan purnama pakai kapuri sama minyak apa? Kapuri sama minyak masa itu baru bisa di Iya. sebenarnya tersebut. Tidak bisa beraso nih Pak. Tidak bisa Pak Mas. Pakai itu beraso yang bisa Pak. Oh begitu. Terus ini gamelannya memang ada, ini kan ada nama-namanya juga Pak kalau tombak apa namanya? Yang ada tombak saja. Tombaknya tombak Majapahit ya. Kalau di artikel yang saya baca, ini punyanya istilahnya Panglima atau Senopatinya Nimas Putri Ya. Kemenang Kosutarung Itu itu ya. kalau Pak bicara itu memang benar karena menurut Pak Agus itu Pak Bagus itu ini masih dia punya yang punya putri. Jadi banyak ini kemarin itu saya lihat masih bersih di air terus masih pagi jam 7 jadi saya rasa sejenak begitu saya balik ke belakang ada laki-laki sudah berdiri di Nyata Pak ya. ya tempat saya dari belakang Terus ada komunikasi. saya langsung bicara bahwa saya masih bersih supaya kelihatan rapi dan bagus ketika ada tamu-tamu tidak ada kekecewaan
Kajamasi ya. Kalau istilah di Jawa ya, itu kan dijamasi, dicuci agar bersih, kita rawat ya, karena ini peninggalan dari kakek nenek moyang gitu ya. Dan ini luar biasa. Ini kalau pengunjung atau yang temannya bapak ini apakah kayak dijadikan kayak menyebut ada yang oh boleh bapak melihat ya atas mati langsung bisa foto dulu. Di sini bapak. Oke, para pemirsa setanah air Indonesia, Nusantara, Indonesia dan dunia, terutama di channel YouTube kita. Ini dia pusaka. Maaf ya Bapak, saya tak mencoba semampu saya untuk apa istilahnya berkomunikasi. Oke, ini Jaya Wijaya Wijayanti seluruh keraton di Nusantara Indonesia. Jaya Wijayanti juga negeri Ema di Pulau Ambon, Provinsi Maluku yang sangat aman manise, Maluku yang sangat istimewa juga. Ini adalah peninggalan pusaka agung Majapahit yang luar biasa, tombak dari eyang atau kakeknya dari Sang Maha. Ini Putri Mas Kenang Eko Sutarmi. Papa bilang kata, dia om, dia orang kecil. Nanti suara. Maaf ya, Kakaknya udah selesai sekolah Sudah. SMA. Sarjana S1. Udah. Di mana? Di YKN. Ya kain tuh. YKN itu Institut Agama Kristen Negeri Ambon. Di Halo. Luar biasa. Ambil apa? Ambil pendidikan agama Kristen. Ada. Ada. Saya lupa betul. Di ISU. Biasa saya baca bapak. Pendidikan agama Nanti Kristen. outputnya apa itu? Yang satu tidak keluar tapi sampai di akhir SPD. pada kita nyebutnya kan Tuhan yang Maha Esa kan Gusti gitu ya, gitu ya. 2020. Ya bisa ini. Saya minta izin ya bapak. Sini sama om. Sama ibu aja. Oke, luar biasa. Setelah disentuhkan ke dahi saya, mantra atau doa kita di spiritual Nusantara, khususnya Nusantara di Jawa, tidak apa-apa saja. Swara Cipto Rasa Urip Gusti Kasembatan. Begini Bapak, jadi tadi dengan Bapak Yosef ya, Bapak Yosef siapa namanya Bapak? Mbak Yosef Matimo, ini saya pribadi mengucapkan beribu terima kasih sebagai anak cucu dari tentunya kita di Nusantara Indonesia, khususnya anak cucu atau putra wayah istilahnya ya, putra wayah di Jawa itu anak cucu dari Majapahit yang kemudian sampailah nanti ke Mataram. Karena luar biasa ini Bapak Yosef Maitimo sebagai keluarga tercinta yang dapat anugerah sangat besar untuk merawat salah satu dan beberapa, tidak salah satu, banyak pusaka peninggalan dari kerajaan atau dari satu peradaban yang sangat maju, ini Majapahit. Ada yang menyebut Majapahit Benwatiko Negara gitu ya, negara Majapahit yang dimana di abad ke-14 sama Prabu Hayam Wuruk dengan Sang Bupati Gajah Madanya yang kemudian bisa menyatukan Nusantara sampai di Pulau Seram dan khususnya ada di Pulau Ambon. Ini kita berkesempatan dengan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Kuasa, bisa langsung melihat peninggalan artefak material
yang luar biasa tadi ada ini tombaknya yang nyanyi Mas Putri Kemang Eko Sutarmi dalam salah satu riwayat itu salah satu putrinya sama Prabu Hayam Wuruk. Ada juga tadi ini apa keramik apa namanya tempat siri dan ada gamelan. Nah sebelum kita minta izin ke air Majapahit yang apa ada nanya air Majapahit lokasinya jauh atau dekat dari sini? Enggak juga Pak, sekitar 60 menit. Oh dekat sekali Bapak. Terus yang batu tempat putri itu jauh. Oh kalau itu jauh ya. Yang itu nanti saya juga punya artikelnya. Oh itu jauh ada sampai 1 kilo 2 kilo ya. Bisa. Oh karena sebenarnya kalau saya sedikit ini Bapak ya memberi informasi juga karena saya kan peneliti sains dan teknologi. Kemungkinan batu itu tuh tidak hanya tinggalan dari Nyimas Putri Kemang Eko Sutarmi, tapi kemungkinan itu ada satu teknologi yang disembunyikan di sini. Namanya dorpal Bapak. Nah fungsi dorpal itu sebenarnya dia salah satunya untuk menjaga atau untuk membentengi atau untuk fungsinya itu kayak menahan ketika adanya gempa besar. Namanya dorpal itu teknologi di peradaban. Monggo Bapak kalau dapat tambahan informasi Bapak. Jadi Pak, kalau berbicara soal pal itu di atas itu ada namanya ribuan kayak satu pilar besar. Oh benar. Satu pilar besar itu. Lalu di barang pilar itu dia kayak tulis di PT2. Jadi pusat apa? Puncak tertinggi PT2. 10 Ambon. Iya. Gitu Pak. Di Koreo namanya. Terus kalau selama Bapak boleh tahu ini merawat ini tentunya ini dari Bapak atau dari orang tua Bapak yang turun-temurun atau berarti memang ini peninggalan yang diwariskan kepada keluarga Bapak. Iya. Ada istilah khusus nggak Bapak sebagai pewaris atau yang menjaga pusaka-pusaka ini? Apa Ya, itu aja Pak. Itu sebagai pewaris lah. Oh waris ya, dan di sini adat ya istilahnya ya. Jadi gini Pak, kalau umpamanya benda ini keluar dari rumah ini 1 atau 2 hari dia belum kembali ke tempat ini ke kediaman, berarti orang yang menyimpan benda ini akan sekitar yang sakit. Lalu Nggak kuat. ya, ya. Lalu umpamanya orang yang datang itu punya hatinya baik, Iya. itu tentu pasti dia bisa menuntut. Tetapi kalau umpamanya hatinya tidak bisa, seperti yang kemarin ada saya Rino itu, dia tidak mampu Pak. Sampai mesinnya di sini hampir pingsan. Langsung dia mundur dia bilang Ini saya dari tadi luar biasa, puluh-puluh di sini. Iya. Dan saya megang itu kayak apa detak jantung itu kayak di tangan itu kayak ikut berdenyut. Terima kasih Bapak atas izinnya ini. Apalagi Bapak yang bisa Bapak istilahnya berikan informasi satu keistimewaan atau kerama dari Jadi Pak, jadi setelah vibrasinya terus adanya benda-benda ini di rumah saya tuh Pak. Iya. Jadi di depan itu di depan itu Pak, itu naganya di sini. Saya tadi karena saya juga peneliti naga Pak, karena sebelum Bapak lanjut ya ini saya nyambung loh Pak. Aduh, karena yang namanya konsep negara Kesatuan Republik Indonesia kan dari negara itu dari nagara, naga itu ular naga, naga itu cahaya atau apinya. Lanjut Pak, kok nyambung ini? Not nation bahasa bukan dari barat itu dari Sanskerta. Monggo dilanjut Pak, kok nyambung ke naga? Wah udah. Jadi naganya kalau di samping itu Pak, di samping itu biasa putri biasa begitu. Lalu di depan ya apa di belakang itu Pak, ada Malisi khusus yang jaga di belakang. Itu ikat kepala merah, terus bercelana hitam, badan sen. Oh itu anak ibu juga itu. Jadi tidak sembarang Pak, tidak sembarang untuk orang sampai ke tempat ini dan melakukan hal-hal yang tidak bisa.
Gini Bapak, sebenarnya tadi saya dari Jawa. Itu ada petunjuk melalui apa ya, bahasa umumnya turuh ya, atau di Jawa disebut sukma ya, sukma jiwa, sukma ya, sukma jiwa. Karena pasti ada banyak keturunan Majapahit kesini kan Pak, pasti kalau di sana nyari berkah gitu ya. Saya udah bawa ikan Pak dari Merapi dan turun betul Jawa saya. Dan bahkan hadir sebentar Pak, ini saya kasih mantra sama guru saya untuk menyapa beliau, malah baru ingat. Saya tak sekali lagi minta izin ya Bapak ya. Om wilahi tata winanci kawitna mastu masida berkah Gusti Sang Hyang Wening Nama Pening Mahati berkah orang Nanti terus ombak semangat aku baru ketemu Sang lagi. Hyang Sang Hyang Ini bisa ya kan. Ya kalau ada yang nggak mau lah, itu kan ada kira-kira Kasembatan demi kejayaan jaya wijayanti seluruh keraton kerajaan negara negeri Induk Nuswantara Nusantara, dari semua kerajaan Induk sampai Salaka Negara, Tarumanagara, Pajajaran Negara, dan puncaknya adalah sampai Majapahit, Mojopahit, Wilwotikto Negara, dan tinggalan sekarang ada di Mataram, Mater, Sang Sekerta, Induk Ibu Biyung Peradaban. Kita akan mengembalikan Nusantara menjadi negeri yang gemah Arifah Loh Jinawi Toto Titi Tentrempo Kartora Harjo berbineka tunggal ika, menjadi satu negara negeri yang sangat moderat, saling kita komitmen kebangsaan, kita bertoleransi, karena inilah surga yang ada di dunia, di Nusantara. Dan semua ini spesial, istimewa, sangat istimewa, sampai ada di negeri Ema yang penuh dengan ambon manis, kemanisan, keharuman. Ini saya merasakan betul, bahkan kayak lengket ini sangat. Oke, berkah Tuhan Yang Maha Esa, Gusti Ingkang Mahulas Asih, Gusti Sang Hyang Ingkang Maha Esa, sehingga mesti minta izin nih Kak ya. Kan di Bali kan bukan. Saya boleh ngidung nggak Bapak? Ngidung Jawa yang dari Majapahit sambil berdiri nggak Bapak? Boleh. Kidung hamemayu hayuning bawono, hamemayu hayuning Nuswantara, hamemayu hayuning Ambon Manise negeri Ema mulia mulya. Hamemayu hayuning bawono, dirgahayu kunjuk Srinoto, hamemayu hayuning Tribuwana, pahargyaku luhuring negeri Ema mulya, hamemayu hayuning bawana, dirgahayu kunjuk Srinoto, hamemayu hayuning Tribuwana, pahargyaku luhuring Majapahit Wilwotikto Gusti Tribuwana Tunggadewi sapenginggil Gusti Sang Mahaprabu Raden Wijaya sampai Sang Mahaprabu Hayam Wuruk Sang Mahapati Gajah Mada, Sang Putri Nyimas Putri Kenang Eko Sutarmi, pahargyaku luhuring Nuswantara Suradira
suka beras toten panas segera mati jumbuhing manunggalin nyawijinin jumeneng jagat langit jagat agung jagat alit jumbuhing manunggalin nyawijinin kawono Gusti kasembatan manunggaling popo angkoso ibu rahayu rahayu jaya jaya wijaya jayanti Nusantara umat kesejahteraan seluruh rakyat Nusantara dan juga terima kasih kepada negeri Emak, kepada Bapak Yosef dan keluarga tercinta yang merawat ini. Kasembatan. Hayu. Wah, luar biasa Bapak. Mohon maaf Bapak kalau ini tadi ada dawuh ya, ada satu perintah dari melalui energi batin ya Bapak ya. Dan ternyata Bapak udah langsung juga tadi menyampaikan yang keramat. Ada beberapa hal lagi yang ingin saya tanyakan Bapak. Saya kayak mengangkat berat 100 kilo Oke Bapak, saya ingin menanyakan terkait dengan dalam berapa lamakah Bapak sudah menyimpan pusaka agung kerajaan Majapahit. Jadi Pak, setelah itu dari abad 14 itu sudah dari mulai kejadian bahwa ada orang asing masuk di negeri ini dan bertepatan dengan moyang kami yaitu Malaysia Putih Malaysia itu tentang sudah menjadi orang kepercayaan Nabi dan sementara panen pala di Losar itu Pak dia langsung bertemu dengan itu dan sampai saat itu di saat putri menyerahkan perangkat ini sebagai tanda terima kasih untuk Malaysia atau Sinang itu Pak. Itulah sampai saat ini ya sudah 600 tahun kira-kira. Siapa Bapak terus kalau sebenarnya saya bawa ikat dan baju Jawa ya Bapak ya. Cuma tadi ketika saya sudah di Hotel Santika saya kan mau ketinggalan di hotel baju Jawa sama Pak Kemudian Solo tadi ada di dalam hati udah pokoknya berangkat secepatnya kalau kamu nggak berangkat kapan lagi kamu nggak mengenal berkah ya, atau benar-benar nampak tilas saya berangkat dari Hotel Santika kita nginepnya di guest house Mama guest house itu malah di dekat alun-alun Ambon. Jadi tadi kalau kita balik ke sana mungkin malah istirahat ketiduran malah nggak nyampe sini karena kita kan waktu terbatas. Nah gini Bapak, saya juga bahas sebenarnya ada dawuh ya, dawuh itu ada perintah sebelum saya sowan budaya Jawa saya membawa kayak dupa. Sebenarnya tadi saya ada dawuh tapi karena udah yang penting berangkat, udah kamu niatnya udah sampai. Nah apakah yang tradisi di sini Bapak kalau boleh tahu Bapak Yosef dan keluarga itu apakah diperbolehkan juga atau memang dari turun-temurun itu kalau di Jawa kan ada ukur rampe itu perlengkapan budaya menghormati para leluhur berbakti orang tua ya kita biar ini kadang-kadang saya juga harus menjelaskan ke pemirsa ini tidak ada kaitannya dengan budaya itu tidak ada kaitannya dengan ini maaf gitu yang salah apa ini budaya kita menurut untuk kayak menyalakan menyan dupa atau memang di sini ya tidak perlu itu tapi yang penting cukup niat bersih atau gimana Pak? Jadi gini Pak ya. Jadi pada saat untuk ritual sebuah acara umpamanya itu idealisme sudah dari jam 12 malam itu kita ke air Majapahit dan ada bahasa dari tanah negeri yang sampaikan di bawah sehingga putri itu seakan-akan setuju dengan hal itu. Nah, akhirnya di hari hanya acara adat itu dilakukan aman-aman saja. Bahkan kalau umpamanya ada keperluan, bapak punya keperluan untuk mengambil air Majapahit, itu di jam 12 malam, itu. Dan memang banyak kali saya ambil bersama-sama dengan orang yang mau ambil air itu. Terkadang ada tangan yang pegang bahu, ada yang
kayak salah begitu, terikat kakinya saya bisa jalan. Jadi ada suara-suara yang memang ada. Tapi kalau kami nanti ke sana mengambil mencoba diizinkan ya, saya mau minum Bapak. Oh boleh, boleh. Terima kasih sekali Bapak. Hanya kami yang tadi memang didhawuhi ya, diutus untuk menentukan apabila sejarah dan mengembalikan, nanti ini minta izin akan saya masukkan ke buku saya dan ke YouTube. Nanti saya minta nomor Bapak, kalau nanti sudah jadi bukunya atau channelnya, nanti tentunya akan saya kirim ke Bapak untuk nanti Bapak juga bisa mereview atau mengevaluasi apakah kira-kira dari kita wawancara mendalam ini ada yang, tapi kalau saya lihat memang Bapak di YouTube udah menyampaikan yang sama ya, jadi ini sudah publik ya, yang nggak boleh keluar pokoknya pusaka ini ya Bapak. Oke, nah ini Bapak, berarti kami nggak di sana nggak membawa tadi kayak apa ukuran atau perlengkapan lain yang depan apa Ya, Pak, saya minta sambung sedikit. ya. Artinya banyak pengunjung yang datang ke sini dengan banyak janji-janji Pak ya. Banyak janji, tapi realisasinya Ya. nol, ya. Jadi seperti yang kemarin itu berjanji bahwa wah rumah ini harus dibuka dan dibuat bagus karena menyimpan benda kerjaan negara yang memang lalu saya langsung sambung mereka bahwa bisa begitu sampai saat ini. Dan memang sebenarnya kita kan tadi berjanji ya Ya, Pak, itu. Lalu kemarin itu setelah berjanji terus orangnya mau ke dinas terus meninggal. Ya. Itu mungkin Memang kita dalam apa hubungan kita dengan sesama manusia dan atas arahan Tuhan yang Maha Esa kan kita nggak punya berjanji ya, karena kalau janji kan harus tepatnya. Makanya justru kemarin nanti- saya ke Jogja Pak untuk Bapak bikin ke Jogja? saya ke Jogja untuk Iya. mau bikin duplikat Gamelan. gamelan terus sampai di sana itu ketemu di Jalan Bali Baik Iya, iya. yang tempat bikin Gamelan Ya. betul. Bapak udah sampai Jogja. Ya. Lalu dibuat di sana ada masih yang gamelan yang baru tadi di sana. Dia pun dengungnya ya sama dengan sekalian. agak tinggi. Kalau namanya ini gamelan itu dibunyikan hanya pas acara adat, Acara adat atau acara penyambutan tamu. penyambutan tamu agung lah ya, seperti Brimob itu. Ya, ya. Berarti selain itu nggak dikeluarkan dari Tidak boleh bayar. luar biasa. Tapi bersyukurnya masih boleh didokumentasikan dari luar di foto, tapi dikeluarkan, dibunyikan karena ada tadi frekuensi vibrasi energi khusus ya Bapak. Apakah betul seperti itu atau ada kenapa Bapak? Ada keramatnya sendiri. Jadi kalau umpamanya hari-hari biasa diketuk untuk atau dibunyikan, Karena memang sangat dijaga ya. ya Karena memang semua ada etikanya Bapak Iya, ya, ada tata kerama. itu sudah. Oke Bapak, sebelum saya akhiri dan nanti saya minta izin foto sama Bapak berdua, kita sendiri dan dengan sahabat beliau dari Lamongan juga masih area Majapahit. Adakah mungkin arahan-arahan bimbingan dari Bapak yang nanti ketika sudah di dalam buku saya atau di YouTube saya tayangkan, saya mohon evaluasi dari Bapak ya nanti setelah saya mau silakan Bapak, ada lagi arahan-arahan Ini khusus Mas? mungkin saya punya arahan sedikit Iya. ketika Bapak dan sudah sampai di negeri Ima Makarema ini di atas tanah Waresi ini, Tanah Wares. ya tanah Waresi. Jadi di Ima Makarema di atas tanah Waresi ini datuk-datuk kami ini sudah mengetahui bahwa Bapak dan sudah punya tujuan ke sini dan memang tahu bahwa Iya. semua datuk-datuk ada di tempat ini. Memang mereka ada, sehingga mereka terus menjaga. Bukan saya yang menjaga, tapi mereka juga menjaga, membantu kami sehingga benda-benda itu bisa sampai saat ini masih ada dan tidak ada
kekurangan satu apapun. Cuma satu penyesalan saja Pak, ketika mereka tahu bahwa ini adalah benda peninggalan dari kerajaan Majapahit. Seharusnya kami membuat satu tempat membantu untuk bisa dipajang supaya ketika ada orang yang datang tidak perlu masalah mengurus atau apa, bisa lihat dari kaca atau bisa dari gang juga boleh. Itu keinginan ketika saya yang saya memang selama ini belum bisa terjawab gitu. Jadi mungkin dengan Bapak dong, kehadiran Bapak dong di sini ini bisa dapat mengubah apa yang. Ya, terima kasih Bapak. Memang tadi sesuatu Bapak kita tidak bisa menjanjikan apapun, Ya. tapi nanti saya mencoba menyampaikan, mensondingkan, menyuarakan dan menginformasikan kunjungan saya. Kebetulan saya ada teman yang ada di museum ada Putra Wayang Majapahit Mataram Pahlawan juga, terus ada teman juga staff. Satu lagi Pak ya. Ya. Jadi ketika itu tempat air Majapahit di bawah Pak, itu saya agak jadi bingung mau ambil orang dari mana untuk bisa memberikan atau membuat pintu masuk itu supaya dia bernuansa Majapahit. Ya, itu memang sudah ada sih, artinya dia punya bentuknya Iya, sudah, betul. tapi Iya. dia punya Surya Majapahit. ya sudah. Jadi dia punya ukiran-ukiran pada itu mungkin ada orang yang bisa membantu untuk membuat itu. Kesempatan ya Bapak. Tidak mungkin orang negeri sini yang tahu karena mereka. Ya, saya paham Bapak. Pengetahuannya mereka Oke. tentang budaya karena Bapak yang sudah waris. Oke, demikian seluruh pemirsa Saya siapa dah? ya setanah air. Ya, ini kita sudah dapatkan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa dan para yang penyembur. Kita hanya mendoakan dan kasembatan dikabulkan melalui tangan-tangan siapa nanti harapan dari Bapak Yosef dan keluarga yang sudah merawat ini yang usianya 60 tahun nanti akan ada jalan. Dan saya juga sangat optimis nanti saatnya akan ada, dan salah satunya kami hanya bisa berupaya Bapak dan kita informasikan ke beberapa kolega, pada sahabat kawan kita informasi berantai ini. Semoga kesempatan ada, karena memang tadi kita nggak boleh berjanji, nanti kita komunikasi, nanti saya minta nomornya Bapak. Untuk itu terima kasih sekali kepada Bapak atas segala sambutan Bapak yang luar biasa bersama kita berjaga. Dan ini kita mohon izin untuk saya mau ngalah berkah, mau meminum air Majapahit yang akan basuh. Dan ini nanti kesananya ini baiknya etika itu bagaimana, kita langsung ke sana? Kesana Pak. Ataukah memang harus didampingi Bapak atau? Ya, harus. Oh, oke. Terima kasih. Ini sekalian ngerepoti. Asik. Saya takutnya ngerepoti ya. Tidak juga, Pak. Terima kasih ya. Oke, demikian Siap. ini akan kita spirit untuk kejayaan Nusantara, Ya, siap. kejayaan Majapahit, dan Majapahit pun ibaratnya mengalap keramat berkah dari Tuhan melalui alam negeri Ema yang juga sangat istimewa. Oke, Rahayu Sagung Dumadi, Merdeka Jaya Jaya Wijaya Wijayanti, Lemurian Atlantis, seluruh keraton induk Nusantara sampai Majapahit Wilwatikto Nagara, berkah dari negeri Ema buat kembali kejayaan. Ada Mataram sampailah ke Nusantara merdeka. Oke, Mas Ihya repoti, kameramen kita yang hebat, Mas Ihya. Ini kita sudahkan, terus kita minta foto dulu Mas. Oke, klik, mantap. Oke, saya foto sekalian ini ya. Ya, enggak Mas, diklik aja. Iya, ini. Fotonya khusus. Sudah maksudnya videonya di. Bisa. Enggak Pas. tahu, tapi maksudnya videonya di mana? Oh gitu.